Globalisasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana interaksi dan interdependensi antara negara, perusahaan, dan individu meningkat. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Globalisasi ekonomi bisnis adalah proses hasil dari inovasi, kreativitas manusia, dan kemajuan teknologi. Hal ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi seluruh dunia, terutama melalui pergerakan barang, jasa, dan modal lintas batas. 1. Peluang pasar yang lebih luas. Perusahaan dapat menjangkau konsumen di berbagai negara, meningkatkan potensi penjualan dan pendapatan. 2. Persaingan yang meningkat. Baik perusahaan lokal maupun internasional bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta berinovasi agar tetap relevan. Perbedaan budaya nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda dapat memengaruhi cara perusahaan beroperasi di pasar baru. Perusahaan harus memahami dan menghormati perbedaan budaya untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. Kebijakan dan regulasi perusahaan harus mematuhi peraturan lokal yang dapat menambah kompleksitas dalam operasi bisnis. Misalnya, peraturan tentang pajak, lingkungan, dan ketenaga kerjaan dapat bervariasi secara signifikan antara negara. Penelitian pasar yang mendalam. Sebelum memasuki pasar baru, perusahaan harus melakukan penelitian pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta kondisi kompetitif. Informasi ini penting untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Adaptasi produk dan layanan perusahaan harus mampu menyesuaikan produk dan layanan mereka agar sesuai dengan selera lokal. Globalisasi telah mengubah lanskap bisnis internasional secara signifikan. Meskipun menawarkan peluang yang luas, tantangan yang dihadapi perusahaan juga tidak dapat diabaikan. Dengan memahami dinamika global dan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat meraih kesuksesan di pasar internasional. Menghadapi globalisasi dengan bijak akan menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di era yang semakin terhubung ini. Ekspor dan impor joint venture, usaha patungan, franchising, waralaba, aliansi strategis negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan kerja sama internasional untuk mendapatkan investasi, akses teknologi, serta peluang ekspor yang lebih luas. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian dalam negeri. Perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor berada di bawah pengawasan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengatur tentang praktik-praktik perdagangan bebas antar negara anggota. Salah satu isu utama yang melibatkan Indonesia dan Uni Eropa adalah kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah, terutama nikel,